Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami selaku siswa kelas 10E dari SMA Negeri 2 Tuban ingin menjelaskan materi geografi bab 6 mengenai litosfer dan pedosfer. Pengertian litosfer. Lapisan kulit bumi sering disebut litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak bumi atau kulit bumi yang terdiri dari batu-batuan yang keras dan tanah, sedangkan tanah itu sendiri berasal dari batuan yang melapuk. Lapisan bumi. Tebal kulit bumi tidak merata. Kulit bumi di bagian benua atau daratan lebih tebal daripada di bawah samudra. Bumi tersusun atas beberapa lapisan. Yang pertama, barisfer. Barisfer adalah lapisan inti bumi yang merupakan bahan padat yang tersusun atas lapisan nif. Yang kedua, astenosfer atau mantle adalah lapisan pengantara, yaitu lapisan yang terdapat di atas barisfer setebal kurang lebih 1.700 km. Yang ketiga, litosfer, yaitu lapisan yang terletak di atas astenosfer dengan ketebalan kurang lebih 1.200 km. Litosfer terdiri atas dua bagian, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Batuan kulit bumi dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang mendingin. Yang kedua adalah batuan korok. Batuan ini terbentuk di dalam korok-korok atau gang-gang di dalam kulit bumi. Contohnya adalah granit porfir dan diorit porfirit. Yang ketiga, batuan leleran atau beku luar. Yang kedua adalah batuan sedimen atau batuan endapan. Batuan yang mengendap disebut batuan sedimen. Batuan ini mula-mula lunak, tetapi lama-kelamaan menjadi keras karena proses pembatuan. Batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama batuan sedimen airis, yang kedua batuan sedimen glasial, yang ketiga batuan sedimen akuatis. Bahan yang dahsyat secara kimiawi. Batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf pneumatolitis kontak. Lalu ada lapisan tanah. Tanah atau pedosfer yaitu suatu benda alam yang menempati lapisan kulit bumi yang teratas dan terdiri atas butir tanah, air, udara, sisa tumbuh-tumbuhan dan hewan yang merupakan tempat tumbuhnya tanaman. Dalam garis besarnya, lapisan tanah itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada lapisan tanah atas, kedua ada lapisan tanah bawah, ketiga ada lapisan bahan induk tanah, lalu yang keempat ada lapisan batuan induk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya tanah, antara lain sinar matahari, air, udara, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, dan jasad hidup dalam tanah. Kemudian, tingkatan-tingkatan dalam proses perubahan tanah. Yang pertama ada stadium embrional, adalah tanah yang masih berupa batuan segar. Yang kedua ada stadium juvernil, atau tanah muda remaja yang belum begitu produktif. Yang ketiga, stadium feril, yaitu tanah dewasa yang produktif. Dan yang terakhir, stadium seril, tanah yang sudah tua dan kurang produktif. Kemudian ada juga macam-macam jenis tanah, yaitu tanah vulkanis, tanah kapur, tanah laterit, tanah patsol, tanah margalit, tanah terorosa, tanah liat, tanah napal, tanah kaolin, tanah rawang, tanah pedas, tanah aluvial, tanah pasir, tanah humus, dan tanah lempung. Selanjutnya ada tenaga endogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini dapat memberi bentuk relief di permukaan bumi.
tenaga endogen ada yang mempunyai sifat membangun dan ada yang mempunyai sifat merusak. Tetapi secara umum, tenaga endogen bersifat membangun. Magma dibagi menjadi dua, yaitu intrusi magma. Intrusi magma adalah aktivitas magma di dalam lapisan litosfera, memotong atau menyisip litosfer dan tidak mencapai permukaan bumi. Intrusi magma disebut juga plutonisme. Yang kedua ada ekstruksi magma. Ekstruksi magma adalah kegiatan magma yang mencapai permukaan bumi. Ekstruksi magma merupakan kelanjutan dari intrusi magma. Menurut aktivitasnya, gunung api dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama gunung api aktif, yaitu gunung api yang masih bekerja, yang kawahnya selalu mengeluarkan asap, gempa, dan letusan. Misalnya gunung Stromboli. Yang kedua ada gunung api mati, yaitu gunung api yang sejak tahun 1600 sudah tidak meletus lagi. Misalnya gunung api Patoha, gunung Sumbing, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada gunung api istirahat, yaitu gunung api yang sewaktu-waktu meletus dan kemudian istirahat kembali. Misalnya gunung api Ciremai, gunung Kelut, dan sebagainya. Lalu ada seisme. Seisme atau gempa bumi adalah getaran pada permukaan kulit bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi. Dilihat dari intensitasnya ada 2 macam jenis gempa, yaitu yang pertama ada makroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya besar dan dapat diketahui tanpa menggunakan alat. Yang kedua ada mikroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya kecil sekali dan hanya dapat diketahui dengan menggunakan alat perekam. Dalam kajian seismologi diperlukan berbagai alat. Salah satu alat yang terpenting adalah seismograf atau alat untuk mencatat gempa. Ada 2 macam seismograf, yaitu yang pertama ada seismograf horizontal, yaitu seismograf yang mencatat getaran bumi pada arah horizontal. Yang kedua ada seismograf vertikal, yaitu seismograf yang mencatat getaran bumi pada arah vertikal. Daerah-daerah yang mengalami gempa dapat dibuat peta. Pada peta tersebut ada beberapa macam garis, yaitu yang pertama ada homoseiste, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang pada saat yang sama mengalami getaran gempa. Yang kedua ada isoseiste, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang dilalui oleh gempa yang sama intensitasnya. Yang ketiga ada pleistoseiste, yaitu garis yang mengelilingi daerah yang mendapat kerusakan terhebat dari gempa bumi. Gempa bumi merambat melalui 3 macam getaran. Yang pertama, getaran longitudinal atau merapat merenggang. Yang kedua ada getaran transversal atau naik turun. Yang ketiga ada getaran gelombang panjang. Klasifikasi gempa. Kita dapat membedakan macam-macam gempa bumi berdasarkan 1. Hiposentrum gempa atau jarak pusat gempa. Selanjutnya, atas dasar bentuk episentrumnya. 3. Atas dasar letak epicentrum gempa. Lalu, atas dasar letak epicentral. Lalu atas dasar peristiwa yang menyebabkan gempa. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, antara lain berasal dari hujan, panas bumi, angin, aliran air, dan luncuran gletser serta makhluk hidup. Tenaga eksogen dapat dibagi menjadi 1. Weathering atau pelapukan. Pelapukan adalah segala perubahan dalam batuan karena pengaruh keadaan cuaca, misalnya air atau suhu. Macam-macam jenis pelapukan antara lain: pertama, pelapukan fisik atau pelapukan mekanik. Kedua, ada pelapukan kimia. Ketiga, pelapukan biologis atau pelapukan organik. Selanjutnya yaitu erosi, pengikisan. Erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan. Macam-macam erosi yaitu erosi air, abrasi, gletser, dan korasi. Selanjutnya sedimentasi yaitu pengendapan. Lapisan hasil pelapukan yang terjadi di permukaan bumi baik di daratan yang rata maupun lereng bukit, pegunungan atau gunung dipengaruhi oleh bermacam-macam kekuatan. Bentuk dalam proses pengendapan atau sedimentasi di daerah pantai adalah pesisir, dun, spit dan bar, lalu delta. Pengangkutan material mass wasting. Pengangkutan material mass wasting terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi sehingga terjadi pengangkutan atau perpindahan material dari suatu tempat ke tempat lain.
jenis pergerakan pelan lambat, jenis pergerakan cepat, longsor lahan, ambalasan subsidensi. Ambalasan yaitu pergeseran tempat ke arah bawah tanpa permukaan bebas dan tidak menimbulkan pergeseran horizontal. Denudasi adalah proses yang mengakibatkan rendahan relief daratan akibat longsor, pengerjaan manusia, dan lain sebagainya.